Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara oase rohani Katolik di pekan biasa yang ke-14. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah hadir bersama kita dalam siaran Zoom Romo Stefanus Berti Tijau MSc yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Berti. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai. Apa kabarnya hari ini Romo? Salam damai juga, kabarnya luar biasa, sehat walafiat, dan salam sejahtera untuk semua pemirsa oase rohani Katolik. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta Tuhan untuk kita semua. Romo, saat ini berkarya di mana? Saat ini bekerja di Paroki Grogol, Gereja Santo Kristoforus. Oh ya, pemirsa semua, kita senang sekali Romo Berti berkenan hadir untuk membawakan oase rohani Katolik pada edisi hari ini. Sebelum kita memulai pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Berti. Silakan Romo. Baik, pemirsa sekalian, mari kita awali perjumpaan kita dengan menghadap Tuhan dan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengangkat hati penuh syukur atas pelbagai rahmat yang Engkau alirkan kepada kami, sehingga kami boleh memulai kembali perjalanan bersama di pekan yang baru pada hari Senin ini. Terima kasih Tuhan untuk rahmat kehidupan itu, dan kami ingin agar kehidupan kami semakin bermakna, bermanfaat, maka kami hendak mencahayai perjalanan kami hari ini dengan terang sabdamu. Kami hendak membaca, merenungkan sabdamu, dan semoga dengan bimbingan Roh Kudusmu, kami mampu pula melaksanakan amanatmu lewat bacaan-bacaan pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk membuka diri dan membuka hati bagi sabdamu, dan terangilah perjalanan kami agar langkah kami senantiasa di jalan yang Engkau kehendaki, sebagaimana Engkau mau wartakan kepada kami lewat sabda-sabdamu untuk hari ini. Berkatilah perjumpaan kami pagi ini, semoga sungguh menjadi saat penuh rahmat bagi kami semua dan bagi mereka yang Kau hadirkan dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak tahu. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Nubuat Hosea dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Hosea. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku.
dan tidak ada lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadah. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu, ia melihat peniup seruling dan orang banyak yang ribut. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Berti dari bacaan liturgi pada hari ini dan Injil tentang penyembuhan kuasa Tuhan. Ada hikmat dan sukacita, Pak Romo.
Ya, tentu bacaan ini membawa kegembiraan-kegembiraan besar bagi kita karena memang sungguh-sungguh sebuah kabar gembira. Ya, Ada hal yang terindah yang Tuhan mau sampaikan lewat bacaan-bacaan itu, terutama tentang diri Allah dan diri kita, orang beriman. Nah, karena itu mari kita coba menyimak ke manakah kabar gembira yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar tadi. Para pemirsa Oase Rohani Katolik yang diberkati Tuhan, kutipan dari kitab Hosea bacaan pertama, keindahan dan keagungannya itu perlu kita atau kita akan mengerti kalau kita sedikit mengetahui konteks dari bacaan itu. Hosea seorang nabi Allah yang diutus untuk mewartakan kehendak Allah kepada bangsa Israel, terutama bangsa Israel yang disebut kerajaan Israel. Kita tahu bersama kerajaan Israel itu mencapai masa kejayaannya pada zaman Daud, ya, dan masih sempat dilanjutkan oleh kemasyuran seorang anaknya Salomo. Salomo. Akan tetapi setelah masa kejayaan dua tokoh besar itu dalam sejarah Israel, kerajaan Israel justru mengalami ya masa suram. Kerajaan itu kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, satu di utara, satu di selatan. Yang disebut kerajaan Israel itu di utara dan satu di selatan kerajaan Yehuda dengan pusat Yerusalem. Sedangkan yang satu berpusat di daerah Samaria. Nah, Hosea yang diceritakan atau yang ditampilkan dalam bacaan pertama tadi adalah utusan Allah dalam konteks kerajaan Israel, kerajaan utara, yang setelah perpecahan sempat sedikit mereka mengalami kegoncangan kehidupan bermasyarakat dan beragama mereka, tetapi pada zaman Raja Yerobeam, mereka bangkit kembali dan menampilkan sebuah kerajaan yang makmur. Hmm. Yerobeam I dilanjutkan oleh Yerobeam II mencapai masa keemasan kembali. Sehingga situasi masyarakat mereka ya sebenarnya secara ekonomis mungkin bisa dikatakan makmur. Makmur. Ya, makmur. Tetapi di balik kemakmuran atau di balik kondisi sosial ekonomis yang oke itu, sebenarnya bangsa Israel itu mengalami kemerosotan moral dan kemerosotan iman. Oh. Akibat perjumpaan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh sebagai Allah, banyak di antara mereka justru tergiring, ya, terbawa arus, ya, penyembahan berhala. Nah, sehingga orang-orang Israel pun terlibat dalam penyembahan berhala itu dan tentu hal itu kan tidak menyenangkan Allah. Nah, Allah merasa terkhianati, ya. Karena apa? Orang yang ia kasihi, bangsa yang ia kasihi, ternyata dengan gampangnya berpaling kepada bangsa dan eh, Allahnya bangsa-bangsa lain itu, kepada Baal-Baal. Ala-ala Baal, ya. Ya, itulah. Nah, bahkan Yahweh itu mereka sejajarkan dengan Baal-Baal. Luar biasa kemerosotan moral itu. Yahweh yang sudah begitu berbuat banyak hal untuk mereka ternyata disamakan dengan Baal lain. Nah, kondisi moral dan iman sedemikian dilukiskan oleh kitab Hosea dengan gambaran tentang pernikahan Hosea sendiri, yaitu Hosea mengambil seorang wanita yang tidak benar, wanita yang tidak setia, itu bernama Gomer, dan menjadikannya sebagai istri. Nah, itu tentu inspirasi atau bisikan Tuhan kepada Hosea Hosea. untuk membuat sebuah kehidupan yang sebenarnya menjadi
kritik dan pesan untuk bangsa Israel. Nah, banyak studi tentang kitab Hosea mengungkapkan hal itu, bahwa pernikahan Hosea dengan Gomer itu sebenarnya adalah sebuah simbolik bahwa Allah yang sudah dikhianati oleh orang-orang Israel tetap mau menjalin relasi, bahkan mencari bangsa Israel yang berkhianat dan berselingkuh, katakanlah begitu. Nah, lalu bacaan yang kita dengar tadi ada dalam konteks harapan baru, ya, yaitu bahwa oke, bangsa yang, kalau kamu bangsa tidak bertobat, kamu akan celaka. Tetapi sesudah masa, katakanlah penghukuman itu, Tuhan akan menyajikan sebuah kondisi baru. Kondisi di mana mereka, bangsa Israel, akan berbalik kembali dan memanggil Yahweh sebagai suamiku, bukan lagi Baal. Ya. Dan Yahweh akan memanggil bangsa itu sebagai Istri. istriku. Maka terjadi lagi kembali hubungan hubungan kasih antara suami istri, yaitu hubungan kasih antara Allah dan Dengan bangsa bangsa Israel. Israel. Nah, luar biasa bukan bahwa kita punya seorang Allah yang walaupun sudah dikhianati, tetapi tetap mau mencari, mendekati, mau merangkul, dan menerima kembali eh, bangsa Israel yang sudah berdosa itu. Mengembalikan mereka pada martabatnya, bahwa kamu adalah istriku, kamu adalah mempelaiku. Ya. Satu martabat yang indah yang mau disadarkan kepada bangsa Israel. Kamu jangan lupa, kamu memang istimewa di mataku hanya karena kamu terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain, lalu kamu mengikuti dewa-dewa mereka, lalu kamu melupakan aku, suamimu kau panggil aku Baalmu. Nah, tapi akan datang waktunya, kamu akan kupanggil istriku dan kamu akan memanggil aku lagi suamimu. Nah, bacaan ini menggarisbawahi bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang terus-menerus mendekati orang yang berdosa, bahkan yang mau meninggalkan Allah sekalipun, bahkan orang yang menyangkal Allah sekalipun. Dan lukisan itu juga yang mau digarisbawahi oleh kisah Injil tadi, Bapak Ibu. Nah, mari kita arahkan permenungan kita pada kisah Injil itu. Menarik sekali. Kisah Injil hari ini sebenarnya dalam versi atau eh, versi Markus, ya, itu dibaca pada hari Minggu biasa 10 ya, 10 2 minggu yang lalu ya. Nah, hanya versinya Markus agak panjang dan cukup mendetail kisahnya, bahkan pemimpin rumah ibadat itu disebut dengan nama Yairus, yang sekarang versi Matius eh, lebih pendek dan lebih to the point kisahnya. Nah, apa yang menarik dari, katakanlah, benang merah dengan bacaan pertama tadi? Lihatlah dalam kisah hari ini, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sakit. Ya. Nah, orang itu kan disingkirkan orang. Nggak ada orang mau untuk jangankan, Dikucilkan ya. ya, jangankan menjamah, mungkin mendekati aja juga nggak mau, ya. Ya. Nah, tetapi ketika orang itu berseru atau melihat rombongan kerumunan orang mau lewat, nah, dia itu cari momen, cari kesempatan untuk mendekat dengan suatu keyakinan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah memang begitu. Yesus tidak lari ketika ada orang seperti itu datang. Mungkin orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di sekitar Yesus itu
menjauhi ada orang najis seperti ini datang gitu. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mau menghindari diri dari orang najis yang mendekat. Tuhan malah membalas mendekat dan meneguhkan, hai perempuan, kuatkanlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus mau mendekat dan menjamah dia. Dan karena perempuan itu menjamah jubahnya, dia mengalami kesembuhan. Nah, hal yang sama kita temukan dalam pengalaman Yesus berjumpa atau tiba di rumah pemimpin rumah ibadah. Ya sudah dikatakan anak perempuanku sudah meninggal. Gitu. Nah, bagi orang Yahudi, orang yang sudah meninggal juga kan sudah dianggap barang najis. Gitu. Nah, sudah tidak berharga, sudah berdosa kalau menjamah menyentuh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus masuk rumah, masuk ke tempat orang yang dianggap tidak berguna lagi, masuk mendekati orang yang dianggap sudah jenazah, sudah mayat, sudah barang najis. Dan apa yang Yesus buat di sana? Dia menjamah, mengangkat tangannya dan mengangkatnya bangun, bangkit. Bukan hanya bangun dari tidur, tapi bangkit dari kematiannya. Kematian. Ya, luar biasa, bukan? Tuhan kita ternyata mau menjamah mereka yang sudah dianggap tidak berguna, ya, bahkan mungkin dianggap penyebab dosa kalau kita bersentuhan dengan mereka. Tapi Allah kita tidak mau, ya, masuk dalam cara berpikir kita. Dia punya cara berpikir sendiri, punya komitmen sendiri. Orang-orang ini harus kita jamah. Orang ini membutuhkan kehadirannya. Orang ini membutuhkan sentuhannya, maka ia pergi menyentuh dan menjamah. Luar biasa, Allah kita dekat. Ya. Bapak Suci Paus Fransiskus sudah sering kali dalam katekese menekankan salah satu sikap dari Bapa adalah kedekatannya. Ya. Ya. Dia mau dekat dengan kita, tidak mau menjauh, apalagi menghindar. Walaupun kita itu orang berdosa semua, tidak layak dan tidak pantas di hadapan Allah, tapi Allah kita mau menjumpai kita. Nah, kalau kita umat Keuskupan Agung Jakarta dalam tahun 2024 tertuntun oleh Ardas, ya. Ardas. Ya, Ardas tentang solidaritas dan subsidiaritas. Nah, kita belajar dari Injil hari ini. Seorang Allah yang bersolidaritas dengan kita. Dia mencari kita. Dia mencari mereka yang membutuhkan. Dan mau bersubsidiaritas, mau berbagi. Dia yang punya kuasa bisa menyembuhkan. Dia yang punya kuasa bisa membangkitkan. Dan itulah yang ia buat. Solider, tapi juga untuk memberi apa yang dia miliki. Kemampuannya untuk menyembuhkan, kuasanya untuk membangkitkan, dia tidak pakai untuk dirinya sendiri, tapi dia bawa untuk benar-benar menyentuh orang yang membutuhkan. Ya. Nah, kita tertantang untuk merenungkan terus, ya, dan melaksanakan terus Ardas kita. Ya, ini ya, bercermin pada bacaan ini. Bacaan-bacaan yang menggaris bawahi kedekatan Tuhan dengan kita, tetapi juga kepedulian dan hatinya yang mau dekat dengan kita. Kurang lebih itu benang merah dari dua bacaan yang menjadi kabar gembira bagi saya dan mudah-mudahan teman-teman dan saudara-saudara seperjalanan dalam iman untuk juga merasa dan luar biasa sabda Tuhan hari ini. Iya, Romo luar biasa juga. Romo menjelaskan dengan begitu baiknya di dalam iman kita bagaimana untuk mengerti apa sabda Tuhan pada hari ini. Kita kan rehat sejenak dulu ya, Romo ya. Oke, ya baik.
Sahabat Oase yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Berti. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Stefanus Berti Tijau MSc dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Berti, kita kembali lagi dialog iman yang kedua. Romo luar biasa. Di dalam kehidupan beriman, Romo menyentuh kita semua untuk pertama, memikir seperti apapun bentuk rupa kita, seperti apapun kesalahan kita, tapi Tuhan selalu mencari kita, mendekatkan kita. Permasalahannya, kita mau nggak untuk mendekatkan diri dan membuka hati kepada Tuhan? Apa implementasi yang bisa kita lakukan selain kita bertobat, mendekatkan diri pada Tuhan, dan supaya bisa membuahkan kebaikan di dalam pertobatan kita, dalam kehidupan beriman kita, Romo? Baik, teman-teman seperjalanan dalam iman bersama Yesus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Eh, Kabar gembira tadi, mari kita coba baca dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana saya dan Anda sama-sama menghidupi pesan ini. Yang pertama, ya tentu menyenangkan, ya. Dan mari kita bersyukur, ya bersyukur terus punya Allah, Allah yang peduli, Allah yang care, ya, Allah yang Baik. benar-benar mau dekat dengan kita, ya. Dia tidak mau menjauh walaupun kita terkadang merasa tidak layak dan tidak pantas lagi di hadapan Allah, ya. Sering kita oleh rupa-rupa kelemahan, bahkan mungkin juga karena kesalahan dan dosa, kita merasa aduh tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Semua kita memang juga tidak layak, ya, karena kedosaan kita. Tetapi kemurahan hati Allah jauh melampaui ketidaklayakan kita. Betul. Allah seperti dikisahkan dalam Injil atau juga dinubuatkan oleh Hosea adalah Allah yang punya masa depan, Allah yang mengajak kita untuk melihat masa depan. Itu jauh lebih penting daripada kita meratapi masa lalu atau keadaan kita sekarang. Allah menjanjikan sebuah kehidupan baru. Allah menyiapkan itu untuk kita. Maka ketika kita merasa bahwa kita itu jauh dari Tuhan, tidak pantas dan tidak layak, ya sejarah hidup kita boleh demikian adanya. Tapi kita jangan kehilangan pengharapan. Nah, itu penting. Apalagi kita akan menyongsong tahun 2025, tahun jubileum. Paus mencanangkannya dengan suatu tema, kita pesiara-pesiara pengharapan. Ya. Kita manusia yang bersiara di dunia ini, tapi tidak sembarang bersiara. Bersiara dengan suatu pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu pemulihan Tuhan. Tuhan akan siap memulihkan hidup kita. Bahkan mati pun Tuhan siap bangkitkan. Ya. Jangankan yang sakit saja, yang mati pun Tuhan siap bangkitkan. Maka kita perlu juga untuk membangun keyakinan, iman, dan pengharapan bahwa mungkin saja saat ini keadaan saya begitu terpuruk. Mungkin saja saat ini keadaan saya menderita sakit seperti perempuan yang sudah 12 tahun, ya, menderita sakit. Mungkin saja keadaan kita bahkan memang mati, tak bernyawa lagi, tak bernafas lagi, seperti anak perempuan Yairus. Tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Ada dunia baru yang Tuhan siapkan, dan Tuhan ingin kita mengalaminya. Karena itu, teguhkanlah, seperti lagu dalam Ardas kita kan, berdirilah teguh, ya, berdiri teguh di atas sebuah pengharapan. Akan ada dunia baru. Dunia yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan sedang rancang dan bangun untuk kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, dunia juga membutuhkan hati Allah tadi, ya. Hanya persoalannya bagaimana hati Allah itu dihadirkan kepada dunia. Anda dan saya, kita semua ditantang setelah kita mengenal hati Allah seperti ini, kita mau menjadi hati Allah bagi dunia, ya. Kita mau menghadirkan hati Allah itu di tengah-tengah orang. Karena apa? Dunia zaman kita sekarang banyak orang sakit, ya. Sakit Sakit fisik secara dan juga fisik dengan rupa, rohani ya. ya, sakit rohani lebih parah lagi, ya, banyak Betul. bahkan kehilangan pengharapan, Nah, kehilangan semangat juang. Nah, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang disingkirkan, ada yang bahkan memang sengaja kucilkan. dijauhkan, dikucilkan. Nah, apakah kita terjebak dalam arus mengucilkan orang lain? Apakah kita juga terbawa arus untuk meminggirkan, mengesampingkan, dan melihat orang lain yang tak berharga lagi itu sebagai sesuatu yang ya udahlah, nggak usah lagi, nggak perlu lagi, biarin aja. Tidak, kita mau menjadi hati Allah. Hmm. Allah menginginkan kita menghadirkan hatinya yang tadi. Karena itu apa? Pertanyaan cukup mendasar. Apakah kita punya hati untuk dekat dengan mereka yang tersisih, tersingkir, terkucilkan oleh rupa-rupa masalah, oleh rupa-rupa penyakit yang mereka alami, atau bahkan oleh situasi sosial masyarakat yang mau tidak mau membuat mereka, ya, terkondisikan dalam keadaan yang tak diperhitungkan dalam masyarakat. Nah, Allah lewat bacaan ini mengetuk hati saya dan hati Anda. Nah, mari kita punya mata dan punya hati seperti Allah terhadap mereka yang membutuhkan, terhadap mereka yang memohon kehadiran dan sentuhan kita. Mari kita seperti Yesus datang menjumpai. Mari kita seperti Allah menyodorkan lagi. Kamu akan tetap menjadi istriku. Aku akan menjadi suami. Sodorkan itu lagi kepada mereka. Walau mereka mungkin sudah kehilangan harapan, kehilangan keyakinan. Kita mau seperti Allah ada di tengah-tengah mereka yang kondisi-kondisi tak diharapkan atau kondisi-kondisi yang kurang beruntung, ya, Iya. kita istilah kondisi yang kurang beruntung itu untuk membawa mereka sebuah kehadiran, ya, sebuah sapaan, sebuah sentuhan yang menyelamatkan, yang membangkitkan harapan dan bahkan memulihkan keadaan mereka. Karena banyak orang, ya, sudah apa ya, punya label tentang dirinya sendiri. Aduh, aku begini, aku begitu gitu, ya. Nah, mereka sudah terkurung dengan gambaran diri mereka yang negatif. Nah, kita jangan sampai juga kita ikut-ikutan melebeli orang begitu, ya, memberi cap tertentu pada orang. Mm-mm. Tetapi kita tetap melihat ada dunia baru yang bisa dibangun atas dasar keyakinan dan kepercayaan pada penyelenggaraan Allah. Bahwa tidak selamanya akan begitu terus. Hidup akan berubah dan dalam Tuhan hidup pasti akan berubah. Karena itu mari kita berani meninggalkan, ya, masa lalu, gambaran hidup masa lalu untuk melihat ke depan. Dan karena itu kita berani juga untuk menjumpai mereka yang mengalami situasi-situasi yang tidak menguntungkan atau kurang beruntung seperti dalam kisah Injil tadi, yang sakit dan yang sudah meninggal. Saya rasa dua hal itu yang kita bisa hidupi karena memang sangat cocok dengan gerakan bersama kita sebagai umat KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, dengan tema
dan arah dasar yang sama, bersemakin solider, semakin bersubsidiar dengan orang lain, itu kita bangun dengan kesediaan untuk semakin dekat, dekat seperti Allah dekat dengan kita. Begitu. Ya, Romo, semoga pada hari ini kita semua yang mendengarnya akan semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita untuk menjumpai siapapun ya Romo ya. Nah, Ya, jangan takut berjumpa dengan orang lain. betul. Ya, dan jangan takut untuk mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Ya, Karena di dalam Tuhan pasti ada perubahan yang membawa kebaikan, seperti yang tadi Romo katakan ya. artinya begini, jangan kita puas, kita sudah dekat dengan Tuhan. Karena kita berdoa banyak, karena hidup kita sudah saleh, kita juga perlu bertanya, seberapa banyak orang bisa merasakan kedekatan itu? Nah, Maka betul. kita yang sudah dekat, menghantar mereka mendekat pada Tuhan. Benar. Sehingga kita ada dekat mereka, begitu. Jadi kita sebagai jembatan juga ya Romo ya. Nah, ya, kita penghantar lah gitu ya, Ya, menghantar, bukan membawa membawa mereka. Nah, mungkin istilah yang lebih bagus seperti gereja kami Kristoforus itu kan ya, membawa Kristus ke dunia tapi membawa dunia kepada Kristus. Nah, itu istilah membawa Kristus itu Kristoforus ya. Kita semua iya. mau jadi Kristoforus bagi dunia, membawa. Seperti yang Romo lakukan pada hari ini. Romo membawa Kristus pada kita dan mendekatkan kita pada Kristus. Ya, terima Ya, kasih ya Romo. mudah-mudahan itu terus ya. Betul. Ya, Terima kasih Romo Berti buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi dalam kehidupan beriman saya dan seluruh peserta yang mendengar Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Sahabat Oase terima Rohani kasih kita Katolik. punya waktu untuk itu. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan juga Romo Stefanus Berti Tijau mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Berti. Silakan Romo. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih perjumpaan kami pagi dan hari ini sungguh telah menyadarkan kami akan siapakah Engkau dan seperti apakah hatimu terhadap kami anak-anak-Mu. Hati seorang Allah, hati seorang Bapa yang terus mencintai dan yang bahkan mencari dan menemukan serta memberi kehidupan baru bagi anak-anaknya yang kehilangan harapan bahkan menjauhkan diri daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melakukan ini terus-menerus bagi kami. Dan semoga kami yang sudah merasakannya merasa juga terutus untuk menghadirkan hatimu itu bagi sesama. Karena kami tahu ada begitu banyak sesama di sekitar kami yang juga butuh peneguhan, pertemanan, pendampingan, dan perjumpaan yang menggembirakan dan menyelamatkan. Karena itu kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menghadirkan hatimu di tengah dunia, di tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Allah yang Maha Kuasa, semoga untuk itu kami senantiasa dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Berti, salam damai untuk semuanya.